Selamat siang, kembali lagi bersama saya Ibu Yusianti dengan materi ketiga manusia berkembang berkat peran sesama. Sebelum kita masuk dalam materi yang mendalam, kita kembali melihat pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada yang namanya hakikat manusia. Nah, hakikat manusia ini masih terbagi atas tiga. Yang pertama, manusia sebagai individu dengan kemampuan dan keterbatasan unik. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan lingkungan dan sesama. Kemudian yang terakhir, kutipan relevan, misalnya dari Aristoteles, manusia adalah sun politison. Dari penjelasan sebelumnya mengenai hakikat manusia, di sini saya akan membahas mengenai mengapa kita membutuhkan sesama. Nah, kita membutuhkan sesama karena ada yang namanya kebutuhan dasar dan juga proses sosialisasi. Nah, kebutuhan dasar ini diantaranya fisik atau boleh dikata survival dan psikologis atau dikata kasih sayang, rasa aman, dan validasi. Sedangkan proses sosialisasi ini mempelajari tentang norma nilai dan norma budaya masyarakat. Kemudian kita masuk pada peran sesama dalam perkembangan fisik. Yang pertama, peran orang tua atau pengasuh dalam pemenuhan nutrisi kesehatan dan perlindungan awal kehidupan seorang anak. Kemudian yang kedua, lingkungan yang mendukung pertumbuhan seseorang, misalnya akses kesehatan yang membantu sebuah komunitas. Nah, dari materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai peran sesama dalam perkembangan fisik. Sekarang kita masuk pada peran sesama dalam perkembangan kognitif. Peran sesama dalam perkembangan kognitif ini terbagi atas dua. Yang pertama, belajar bahasa dan berpikir melalui interaksi atau teori Vygotsky tentang ZPD. Kemudian yang kedua, pendidikan formal yang di dalamnya ada guru dan teman kelas memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran ide. Sekarang kita masuk dalam peran yang ketiga, peran sesama dalam perkembangan sosial emosional. Pertama, membangun identitas diri dan konsep diri melalui umpan balik dari orang lain. Kemudian yang kedua, belajar mengelola emosi dan empati melalui hubungan interpersonal. Kemudian yang terakhir, pembentukan karakter terpuji seperti sikap, peduli, dan hormat. Adapun dampak negatif dari ketiadaan interaksi dari materi manusia berkembang berkat peran sesama. Nah, yang pertama ialah studi kasus atau anak yang terisolasi menunjukkan hambatan serius dalam perkembangan. Kemudian yang kedua, pentingnya interaksi yang sehat untuk masalah psikologis. Kita akan masuk dalam studi kasus atau contoh nyata dari materi manusia berkembang berkat peran sesama. Pertama, cerita inspiratif tentang dukungan komunitas atau keluarga dalam membantu individu berkembang. Kemudian, yang kedua, opsional, menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari atau referensi budaya itu sendiri. Dari materi yang saya sudah bawakan pada hari ini, mulai dari hakikat manusia sampai pada studi kasus atau contoh nyata dalam materi manusia berkembang berkat peran sesama, saya membuka sesi tanya jawab. Dari pertanyaan yang kalian sudah tanyakan, saya memberikan kesimpulan pada materi
manusia berkembang berkat peran sesama. Di antaranya saling ketergantungan. Dari saling ketergantungan ini masih terbagi atas dua. Yang pertama menekankan kembali bahwa perkembangan manusia bersifat progresif dan berkesinambungan berkat kontribusi bersama. Kemudian yang kedua, ajakan untuk membangun relasi yang positif dan suportif dengan sesama. Sekian pemaparan materi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.